Shalom, selamat sore rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda kita secara online. Mari kita persiapkan diri, kita akan segera memasuki ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di hari yang indah ini, kami dengan penuh sukacita menyambut berkat-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih atas cinta kasih-Mu di setiap hembusan nafas kami ya Tuhan. Hingga pada kesempatan ini, kami merasa berharga ada dan berkumpul di dalam hadirat-Mu. Di situasi dan kondisi saat ini Bapa, kami hanya berserah di dalam rencana-Mu. Bapa, apapun yang terjadi dalam setiap rincian kehidupan kami ingin selalu bersyukur. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Bersyukur atas setiap pencapaian dalam hidup kami, atas
atas setiap jalan keluar dari problema di dalam kehidupan kami, atas orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan perjalanan kami. Jadikanlah kami muda-mudimu sebagai terangmu ya Bapa, bahwa kami tetap mengandalkan Engkau dari titik terendah hingga yang tertinggi dalam hidup kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber sukacita, keabadian dan damai sejahtera. Begitu juga sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarkan telinga dan hati terbuka lebar untuk menerima benih dari titah-titah-Mu. Dan mampukan kami ya Bapa untuk merenungkan dan menjadikannya pedoman dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 41 hingga 43, dengan perikop pembelaan Stefanus. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah pada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Repan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia yang mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu
Saudara-saudari, sobat-sobat muda Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang dihadapkan di pengadilan, tentu orang tersebut akan berusaha untuk melakukan pembelaan diri. Tetapi di dalam sidang pengadilan agama Yahudi, Bapak Stefanus yang ikut melayani Tuhan Yesus Kristus memilih tidak membela dirinya, melainkan ia bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel, yakni karya keselamatan yang Tuhan beri bagi bangsa Israel selama mereka berada di Mesir. Tuhan membebaskan mereka, merawat, dan memberkati mereka sehingga mereka tidak kelaparan dan kehausan. Tetapi apa balasan yang mereka beri kepada Tuhan? Pada ayat 41 hingga ayat 43 dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ini terlihat jelas bahwa bangsa Israel membuat sebuah patung lembu atau patung Baal. Mereka menyembahnya dan beribadah kepada dewa Molok dan dewa bintang Refan. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Terkhusus kehidupan kalian sobat muda Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kalian berpikir bahwa hidup ini masih muda, nikmati saja sepuas-puasnya, kehendak diri, toh aku juga masih muda. Nah, pemikiran demikianlah yang juga dimiliki oleh bangsa Israel. Saudara-saudariku, sobat-sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Kisah Para Rasul, Bapak Stefanus bersaksi supaya bangsa Israel atau umat Yahudi bertobat, berbalik dari keberdosaan mereka. Begitu pula pada saat ini, Bapak Stefanus mengajak kita bersama untuk sungguh-sungguh hidup benar, menjadi anak-anak Tuhan. Maka dari itu, sobat-sobat muda Kristen, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadapi masa di tengah pandemi COVID-19 ini dan menghadapi masa depan yang kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini dan sekarang ini. Milikilah hidup, pikiran, dan hati yang bertobat, yang mau sungguh-sungguh hidup kudus, hidup saleh, dan menyadari bahwa tidak ada kuasa di dalam bumi ini yang dapat membebaskan kita dan menyelamatkan hidup kita selain di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari berjuanglah bersama-sama kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengalahkan pikiran dan hati kita dari hal-hal yang berbau pornografi, kebencian, keserakahan, dan iri hati. Hanya dengan beribadah, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan doa yang lebih sungguh-sungguh lagi, kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat yang ke-10. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita bersama. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami, teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk negara ini ya Bapa, yang sedang berjuang tak hentinya untuk melawan virus corona ini. Kau bantu pulihkan dengan rencana-Mu ya Bapa, dan kami juga berdoa kepada petugas yang sedang berjuang dalam ambil alih berkorban demi keselamatan umat manusia. Kau pulihkan negara ini ya Tuhan dengan rencana-Mu, karena kami tahu rencana-Mu akan indah pada waktunya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi, studi, remaja dan pemuda yang sekarang sedang mencari pekerjaan dan menata masa depannya. Biar Engkau tuntun mereka ya Tuhan untuk mendapatkan hasil yang baik dengan tetap berpegang teguh dan mengandalkan Engkau setiap saat.
Dan kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja, mulai dari pendeta sampai operator LCD. Kau berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan untuk dapat melayani Engkau. Inilah doa kami yang akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Untuk uang persembahan syukur dapat dimasukkan dalam amplop, bisa diantar langsung ke BPH atau ke ketua lingkungan masing-masing, dan bisa juga kirim ke nomor rekening gereja ASI. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini yang kami berikan sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Semoga firman yang kita dengar hari ini bisa menjadi rema untuk kehidupan kita. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba